Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berjalan semakin cepat, kini bulan puasa tengah kita jalani. Bulan di mana penuh berkah dan ampunan, bulan di mana manusia berbondong-bondong sibuk mencari amal. Di segmen kali ini, Islam Vaganza akan membersamai Anda selama 30 menit ke depan, membahas tuntas perihal ibadah puasa, dan menyajikan informasi seputar keislaman. Dan inilah Islam Vaganza, bersama untuk keislaman. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya menjalankan puasa merupakan kewajiban bagi umat Islam. Puasa merupakan rukun Islam setelah syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, dan sebelum menunaikan ibadah haji. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata kewajiban dan mewajibkan di dalam ayat tersebut, yang berarti umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Disebutkan pula dalam tafsir Al-Amuti, ibadah puasa sudah dilakukan sejak zaman dahulu, sebelum turunnya wahyu tersebut. Bertujuan untuk mencapai ketauhidan ini, menjadi sebuah pertanda bahwasanya puasa tak sekedar menahan lapar dan haus, namun berpuasa ditujukan agar kita lebih dekat dan mencapai ridho Allah semata. Adapun syarat wajib atau orang-orang yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, berakal; yang ketiga, baligh; yang keempat, sehat; dan yang kelima, menetap. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hukum menunaikan ibadah puasa adalah wajib bagi setiap umat muslim. Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu, Islam memberikan kemudahan bagi umatnya. Nah, berikut ini ada 6 kelompok muslim yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, musafir. Musafir atau orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengqashar sholatnya, dengan syarat perjalanan yang ditempuhnya dengan jarak sekitar 90 km, serta dengan maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melakukan maksiat atau dosa lainnya. Yang kedua, orang sakit. Orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, selain ditakutkan dapat membahayakan kondisi tubuhnya dan tentunya sesuai dengan anjuran dokter. Jika orang sakit tersebut memaksakan diri, puasa yang awalnya ibadah menjadi maksiat karena bisa menyebabkan kehilangan nyawa orang tersebut. Yang ketiga, orang tua renta. Keadaan tua renta yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah pikun dan tidak dapat melakukan aktivitas. Untuk menutupinya, maka orang tersebut hanya diwajibkan untuk membayar fidyah, yakni makanan pokok dengan ukuran 5-6 liter beras kepada orang fakir dan miskin. Yang keempat, orang yang kelaparan dan kehausan. Dalam konteks ini, ketika seseorang mengalami rasa lapar dan haus yang luar biasa karena mungkin tidak sahur, hal ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi, setelah usai Ramadan, ia wajib mengqadhonya. Yang kelima, ibu hamil. Dalam hal ini, konsultasi dengan dokter sangat diperlukan. Selain untuk mengetahui kondisi janin, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik si ibu. Apakah ia akan mampu berpuasa atau tidak? Jika dirasa si ibu tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka si ibu diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa, dan wajib mengqadho atau membayar fidyah sesuai hitungan puasa yang ditinggalkan. Yang keenam, ibu menyusui. Kondisi yang diperbolehkan ibu menyusui ada 2, yakni ibu menyusui yang tidak berpuasa karena untuk menjaga kesehatan janin dan si ibu. Ibu menyusui yang tidak berpuasa karena menjaga kesehatan janin, maka diwajibkan mengqadho puasa
dan membayar fidyah. Sedangkan sebaliknya, jika si ibu yang tidak berpuasa untuk menjaga kesehatan tubuhnya sendiri, maka hanya diwajibkan mengqadha puasanya saja. Pergi ke pasar Senen beli baju raya. Mampir sebentar beli kerupuk. Udah bahas wajib puasa? Kita pindah bahas takjil yuk. Pasti di antara kalian berpikir, nanti buka pakai apa ya? Pengen yang enak, tapi bingung. Apa ya kira-kira? Nah, kali ini Islam Vaganza berhasil merangkum 10 menu berbuka puasa yang recommended banget nih. Langsung saja kita simak. Yang pertama, Korean Garlic Bread. Korean Garlic Bread dengan isian campuran cream cheese dengan bawang putih cincang bisa menjadi pilihan pertama untuk berbuka puasa. Selain rasanya enak, tampilannya pun cukup unik. Recommended sekali untuk kalian, para pecinta roti dengan rasa cheese dan bawang putih di dalamnya. Harganya pun sangat terjangkau. Cukup merogoh kocek sekitar 20 ribuan saja, Anda sudah dapat menikmati Korean Garlic Bread ini bersama keluarga tercinta. Yang kedua, Cloud Bread. Makanan yang satu ini memiliki warna yang cerah dan tentunya menjadi kesukaan anak-anak ya bun. Selain tampilan yang menarik, teksturnya yang lembut dan ringan pasti bikin ketagihan. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup mudah. Anda hanya perlu menyiapkan 3 butir putih telur, 3 sendok makan gula, dan 1 sendok makan tepung maizena. Gampang banget kan? Kalian juga bisa nih bikin cloud bread sambil nunggu waktunya berbuka puasa. Selanjutnya, yang ketiga, roti ubi ungu. Hah? Roti ubi ungu? Salah kali. Mungkin ini emang bener-bener ubi ungu. Kreatif sekali ya. Memang roti ini memiliki bentuk yang mirip sekali dengan ubi ungu. Selain bentuknya, rasanya juga tidak kalah. Perpaduan dengan isian ubi lembut, ditambah dengan rasa manis madu, membuat siapa yang memakannya bikin ketagihan. Yang keempat, susu panggang. Awalnya terdengar aneh ya. Tapi jangan salah, makanan ini viral banget loh teman-teman. Selain santapannya yang enak, bahan-bahan yang diperlukan juga gampang. Dan bisa jadi waktu ngabuburit nih sama teman-teman atau sama keluarga. Bahan-bahannya juga mudah, cukup kuning telur, tepung maizena, gula vanila, dan susu. Gampang ya? Yang kelima, kreasi nasi ayam crispy. Terdengar sangat menggugah selera ya. Terutama untuk anak-anak kos nih. Kreasi nasi ayam crispy yang dimasak di dalam rice cooker ini sangat simpel. Cukup letakkan ayam crispy di dalam rice cooker yang berisi nasi, dan jadilah hidangan lezat untuk berbuka puasa. Yang keenam, spaghetti brulee. Wah, kombinasi yang unik sekali ya teman-teman. Dengerin namanya aja udah bikin ngiler. Kombinasi unik dari spaghetti dengan dilapisi saus bechamel dan dipanggang sampai matang. Kelihatannya enak sekali ya. Yang ketujuh, dessert box. Udah jadi juara deh dessert box ini. Favorit saya ini mah. Dessert box ini beraneka ragam. Ada tiramisu, Oreo, hingga Lotus Biscoff ada loh teman-teman. Wah, pas banget nih buat teman-teman yang pengen berbuka dengan makanan yang manis. Selanjutnya, yang kedelapan, minuman brown sugar.
Minuman dengan rasa brown sugar ini emang juaranya ya. Dan seheboh itu guys. Mulai dari untuk minuman boba, Thai tea, kopi, dan sebagainya. Yang kesembilan, minuman boba. Minuman yang satu ini masih sangat digemari hingga sampai sekarang. Topping boba yang bisa dipadukan dengan berbagai rasa membuat banyak peminatnya. Rasanya yang kenyal dan lembut, terlebih lagi dikombinasikan dengan rasa minuman kesukaan kalian. Dijamin nyegerin deh. Selanjutnya, yang ke-10, minuman alpukat kocok. Buat kalian pecinta alpukat dan juga coklat, dijamin minuman ini bakalan bikin kalian ketagihan. Setelah melewati puasa dengan cuaca yang terik, minuman alpukat kocok bisa menjadi salah satu menu minuman berbuka. Selain rasanya yang enak, khasiat dari alpukat juga membantu kamu untuk lebih semangat menjalankan ibadah puasa. Terlebih lagi, untuk para kaum ibu yang sedang mengandung. Cocok banget nih, minuman alpukat kocok bisa menjadi pilihan menu berbuka puasa kalian. Selamat mencoba! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud memberikan nasihat kepada kita semua ketika mendengarkan seruan ya ayyuhalladzina amanu, ini perlu kita perhatikan dengan seksama. Karena yang pertama ada kabar kebaikan yang akan disampaikan, dan yang kedua ada larangan yang harus dihindari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga penting untuk mendengarkan, penting untuk memperhatikan dengan seksama perintah untuk berpuasa ini, sebagaimana yang diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu, umat Nasrani, Yahudi, dan umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Ini menjadi contoh bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita juga bisa untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sehingga hikmah dari kita berpuasa ini adalah, goalsnya adalah kita bertambah takwa, kita bertambah dekat dengan Allah, kita mendapatkan ampunan Allah, dan jangan sampai terlewat sama sekali di bulan Ramadan ini. Amalan sunnah di bulan Ramadan. Sahabat muslim, hakikatnya Ramadan adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Barang siapa yang mengerjakannya didasari iman dan ihtisab atau mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bulan Ramadan ini merupakan bulan mulia, bulan yang spesial untuk umat Islam. Dalam satu tahun ada satu
bulan mulia yaitu bulan Ramadan. Dalam satu pekan ada hari yang mulia yaitu hari Jumat. Oleh karenanya bulan mulia Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, bulan dimana para syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Di bulan ini, pahala amal ibadah juga dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya diganjar pahala ibadah wajib. Sedangkan pahala ibadah wajib, ganjarannya dilipat gandakan. Sahabat muslim, berikut ini adalah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama, bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, banyak orang-orang sekarang ini menomorduakan melakukan kesunahan ini dengan alasan malas. Padahal, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapat diperoleh darinya. Sahur adalah waktu diturunkannya rahmat, cinta, kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah zikir-zikir hamba-hambanya didengar karena hijab penghalang dibuka. Waktu-waktu ini juga sangat dianjurkan untuk melakukan sholat tahajud. Sahur memberikan kekuatan saat menjalankan ibadah puasa, menghindarkan perilaku buruk akibat rasa lapar dan lain-lain. Inilah faktor kebanyakan orang sering mengeluh saat di tengah perjalanan ibadah puasa, mereka mengeluh lapar dan dahaga. Maka dari itu, dengan bersahur ini dianjurkan dikerjakan untuk menguatkan fisik dan batin kita di saat kita berpuasa. Berpuasa adalah menahan dari segala hal-hal yang membatalkan. Kita tidak minum, tidak makan, menahan hawa nafsu, menahan syahwat, tidak berbicara kotor, dan lain-lain. Dari mulai terbit fajar, siang hari sampai sore hari, dan matahari terbenam. Jadi ketika berpuasa jangan lupa niat. Nah, ini yang paling penting. Niat yang semata-mata kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di niat ini penting sekali teman-teman, jangan sampai lupa untuk berniat tiap harinya ya. Berpuasa jangan sampai lupa untuk niat. Nah, silakan dibaca masing-masing ketika malam hari atau menjelang sahur. Sahur merupakan sunnah dan harus dikerjakan. Jangan sampai ketinggalan berkahnya, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Dan mengakhirkan sahur juga termasuk sunnah. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran. Karena pada saat itulah Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, membaca sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi Muhammad SAW dan generasi terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain mendapat pahala yang dilipat gandakan, dengan bertadarus Al-Quran ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menenteramkan hati. Apalagi yang bisa dikerjakan, yaitu memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi ini merupakan momentum penting di bulan Ramadan. Karena momentum Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga mari kita perbanyak membaca, intensitas kita bersama Al-Quran, kita tadaburi, kita amalkan yang bisa kita amalkan, dan kita ajarkan Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah. Nabi SAW telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemaninya. Dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan, laksana angin yang berhembus.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersedekah pada bulan Ramadan ini memiliki keutamaan, yakni dibebaskan dari siksa kubur, dijauhkan dari api neraka, dan memberi rasa lapang dada, serta menambah kebahagiaan. Setiap kita memberikan sedekah, maka pahalanya akan dilipatkan. Apalagi memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, kita akan diberikan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang keempat, memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad An-Nasal Al-Baihaqi. Maka, jangan dipikir-pikir lagi ya sahabat muslim untuk memberi dan mentraktir orang yang sedang berpuasa. Yang kelima, memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, orang yang teraniaya." Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, maka dari itu, jangan sampai lupa berdoa banyak-banyak ya sahabat muslim dimanapun kalian berada. Yang keenam, i'tikaf di Asyarul Awakhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan. Kemudian istri-istrinya pun i'tikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2026, Muslim nomor 1171, Abu Daud nomor 2462, Ahmad nomor 24613, dan lainnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Jadi jangan sampai terlewat untuk beristighfar, untuk memohon ampunan Allah. Terutama nanti di 10 hari terakhir. Ini momentum yang penting, yaitu malam di mana kita mencari Lailatul Qadar. Malam lebih baik dari 1000 bulan atau 80 tahun. Nah, ini biasanya kalau di masjid kita beriktikaf. Nah, ini kita perbanyak amalan-amalan. Yang paling spesial nanti di tiap malam ganjil, jangan sampai terlewat. Yang ketujuh, Qiyamul Lail Ramadan atau sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Sholat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak dapat kita pungkiri ya sahabat muslim, bahwa bulan Ramadan ini datang hanya 1 kali dalam 1 tahun, dan malam Lailatul Qadar pun kita juga tidak pernah tahu tepatnya turun di hari keberapa dalam bulan Ramadan. Maka sangat disayangkan bagi kita yang menyia-nyiakannya begitu saja. Oleh karena itu, perbanyaklah untuk berqiyamul lail. Yang kedelapan, ibadah umroh ketika di bulan Ramadan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah berkata kepada seorang wanita Ansor bernama Ummu Sinan, "Sesungguhnya umroh ketika di bulan Ramadan sama dengan menunaikan ibadah haji atau haji bersamaku." Hadis riwayat Bukhari nomor 1863 dan Muslim nomor 1256. Yang kesembilan, menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antara perbuatan yang merusak puasa Ramadan adalah menggunjing atau ghibah, adu domba atau namimah, menuruti syahwat atau rafats, berjudi, dan berbagai perbuatan fasik lainnya. Perbuatan ini mesti dijauhi agar saum kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah,
dan Ad-Darimi. Sahabat muslim tentunya tidak inginkan kalau ibadah puasanya sia-sia karena hal-hal tersebut. Oleh karena itu, bicara baik saja atau lebih baik diam. Nah, itu tadi seputar informasi yang bisa kita sampaikan. Gak terasa banget ya, udah 30 menit Islam Vaganza menemani Anda. Kita bahas kewajiban puasa, takjil, dan juga amalan sunnah Ramadan. Seru banget ya? Kami Islam Vaganza pamit undur diri. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan kebenaran hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.